Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para petualang dunia rahimakumullah. Pada kali ini kita ambil tema tentang kebahagiaan versus kesenangan. Nah, dalam seri Memahami Hidup yang ketiga ini, apakah perbedaan antara kesenangan dan kebahagiaan? Pernahkah kita terbersit untuk membedakan di antaranya? Nah, ketika kita mencoba mengkaji lebih dalam, lebih intensif, ternyata ada perbedaan yang signifikan antara kesenangan dengan kebahagiaan. Perbedaannya pada mana? Perbedaannya adalah pada ending atau akhirnya. Orang kalau memperturutkan kesenangan, efeknya akan negatif. Orang kalau memperturutkan kebahagiaan, efeknya akan positif. Penggunaannya bagaimana? Penggunaannya adalah, contohnya, saya senang sate. Kita nggak bisa ngomong, saya bahagia sate. Analognya begini. Ketika saya senang sate, atau kita senang sate, setiap hari 3 kali sehari kita makan sate terus, dan selama 1 tahun kita makan sate terus, kira-kira apa yang terjadi? Padahal kita sangat sedikit sekali dalam mengeluarkan keringat. Kesenangan ini kira-kira akan membunuh kita atau menyehatkan kita. Nah, oleh karena itu, bahkan mungkin belum satu tahun genap, kita sudah akan wassalam. Kenapa? Karena yang jelas kolesterol tinggi, asam urat tinggi, kemudian stroke dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kita boleh melakukan kesenangan tapi jangan diperturutkan. Kadang kala saja, tidak selalu. Adapun kebahagiaan, contohnya, kita bahagia setelah kita memberi. Kalau kita teruskan memberi terus, apa yang terjadi? Akan bertambah bahagianya. Loh, kalau nanti saya memberi, apakah nanti tidak membahayakan harta kita? Nah, begini, saya ingin memberikan sebuah retorika. Adakah orang yang bersedekah jarak 1 bulan dia jatuh bangkrut? Adakah orang yang bersedekah setelah jarak 3 bulan dia menjadi orang yang miskin? Tidak ada sama sekali. Bahkan orang yang bersedekah itu hartanya akan makin bertambah. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis dikatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Dalam konteks tentang kebahagiaan versus kesenangan tadi, rata-rata orang senang atau senang itu karena kita diberi hadiah, kita senang. Bahagia itu kita dapatkan saat kita memberi. Contohnya apa? Memberi perhatian. Karena apapun alasannya, orang yang memberi itu pasti punya lebih banyak daripada orang yang diberi. Contohnya apa? Orang memberi perhatian. Sedekah, kita harus mulai untuk meluaskan kata sedekah. Sedekah itu bisa berupa harta benda, berupa makanan atau minuman. Namun kita juga harus ingat lagi, sedekah di antara itu juga ada sedekah waktu. Kita memberikan waktu kepada putra-putri kita. Kita niatkan sedekah. Kita beri waktu itu. Kita berikan waktu kepada pasangan hidup kita. Itu juga sedekah. Kita berikan waktu kepada orang yang membutuhkan atau orang yang curhat. Itu juga sedekah. Kita memberi nasihat, itu juga sedekah. Sehingga apa? Dalam konteks kesenangan dan kebahagiaan, kalau semakin banyak kita memberi, maka insya Allah semakin banyak akan kita menerima. Karena konsep hidup adalah kita hanya akan menerima apa yang pernah kita berikan, bukan apa yang akan kita berikan. Sekali lagi, kita hanya akan mendapatkan apa yang pernah kita berikan, bukan yang akan kita berikan. Kenapa? Semakin banyak memberi, maka kita bersiap-siap untuk semakin banyak menerima. Kalau hanya Anda tidak pernah memberi, hanya Anda mengharapkan untuk menerima saja, maka Anda siap-siap untuk tidak punya apa-apa.
Coba kata-kata ini Anda buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah semacam itu konsep tentang kesenangan dan kebahagiaan? Pesannya apa? Pesannya adalah silahkan Anda senang-senang, tapi ingat ada batasnya. Dan silahkan Anda bahagia, dan itu tidak ada batasnya. Kesenangan itu pada kuantitas atau jumlah, kebahagiaan itu pada faktor kualitas. Baik kualitas hidup maupun kualitas pikiran juga perasaan. Semoga ini bisa membawa manfaat yang besar. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.